Pokoknya, Maluku kalau tidak berbenah, Maluku akan tetap jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran kalau jauh dari Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi tetangga. Itu yang kenapa beta punya konten-konten, beta selalu bersuara tentang pentingnya penyelesaian satu masalah hukum biar adanya edukasi pembelajaran bagi masyarakat sehingga bisa menurunkan angka konflik-konflik horizontal yang terjadi di Maluku. Nah, Basudara, ini informasi terbaru pertumbuhan ekonomi provinsi tertinggi di Indonesia. Bahkan Maluku tidak masuk 10 besar dan tidak masuk 16 besar. Luar biasanya, adiknya provinsi Maluku, Maluku Utara, menduduki peringkat pertama yaitu pertumbuhan ekonomi 32,09%. Dan tetangganya provinsi Maluku, provinsi NTT, masuk 10 besar dengan pertumbuhan ekonomi 5,44%. Nah, di awal beta punya konten-konten, kalau Basudara dong ikut, coba lihat dan cermati, beta selalu bilang, nah, kalau katong punya pemerintah daerah, katong punya pejabat-pejabat dong tidak tegas, terlalu banyak mementingkan kepentingan kelompok pribadi dan tidak mementingkan masyarakat, dengan tegas, benar dikatakan benar, salah dihukum, jadinya konflik-konflik yang terjadi itu akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Palang-palang jalan toh, nah, lalu itu dianggap sebagai satu kebiasaan, jadinya menghambat pertumbuhan ekonomi di Maluku. Padahal, katong melihat provinsi Maluku punya sumber daya alam yang begitu kaya. Mau laut, hasil laut melimpah. Mau hutan, hasil hutan juga melimpah. Tapi apa? Tapi katong punya bapak-bapak pejabat dong sibuk untuk mengamankan dong punya kepentingan, dong punya kelompok, tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Jadinya pertumbuhan ekonomi dari informasi terbaru ini di Maluku tidak sampai masuk ke 16 besar. Nah, dengan demikian katong bisa simpulkan bahwa katong di Maluku ini bukan semakin maju tetapi semakin tertinggal. Nah, silakan Basudara dong komen dong punya pendapat, mau pro dan kontra, silakan. Tapi beta sebagai salah satu orang yang selalu membicarakan ini, beta selalu melaksanakan beta punya tugas-tugas pekerjaan itu di Maluku Utara dan juga di NTT, sehingga beta tahu betul kondisi pertumbuhan, aktivitas perputaran uang di dua daerah ini. Nah, yang lucunya, katong di Maluku ini, katong sudah terjadi konflik horizontal yang begitu banyak. Pemerintah dong janji-janji aparat penegak hukum Polda Maluku dengan segala macam dong punya penyelesaian masalah yang katong lihat tidak tuntas, tidak memberikan rasa keadilan buat korban, sehingga ya Maluku akan tetap seperti ini. Jadi buat Basudara dong yang ada di Maluku harus keluar untuk merantau, harus keluar cari kerja di tempat lain. Nah, mau berharap, mau tunggu pekerjaan di Maluku, lihat Pemda dong tidak bikin apa-apa. Yang dong bikin tidak mementingkan masyarakat sehingga tidak ada investasi yang masuk sehingga menyerap tenaga kerja. Di Maluku Utara katong tahu begitu banyak masyarakat dari seluruh Indonesia datang, investasi dari seluruh negara, banyak negara datang dong investasi di Maluku Utara sehingga perputaran ekonomi, perputaran uang begitu tinggi, dan wajar ketika Maluku Utara mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Mari Basudara, katong kritik pemerintah ketika salah, katong kritik pemerintah ketika katong lihat ada ketidakadilan bagi masyarakat. Nah, share video ini biar sampai di katong punya bapak-bapak pejabat dong, kepala-kepala daerah, dari gubernur, wali kota sampai bupati-bupati, biar dong tergerak, dong bisa pergi Jakarta sama kayak Ibu Sherly, lobby proyek-proyek, lobby program-program dari kementerian turun ke katong punya daerah, biar katong pun daerah itu bisa maju. Ibu Sherly membuktikan lobby-lobby ke pusat itu memberikan dampak yang begitu besar buat keuangan, buat APBD, penghematan buat APBD di Maluku Utara, sehingga uang bisa digunakan untuk program-program lainnya. Pokoknya Maluku kalau tidak berbenah, Maluku akan tetap jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran kalau jauh dari Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi tetangga dari provinsi Maluku.